Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan materi IPA. Nah, sama seperti di hari-hari sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas soal PTS, muatan pelajaran IPA, tema kedua yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Nah, kita mulai dari yang pertama. Tumbuhan seperti pada gambar dapat tumbuh di daerah sedikit air karena titik-titik. Gambar tumbuhannya adalah ini. Bu Novi yakin kalian pernah melihat tanaman seperti ini. Namanya adalah kaktus. Ciri khusus kaktus itu antara lain yang pertama, memiliki cadangan air dan makanan yang disimpan di bagian batang. Selain itu, di bagian batang juga dilapisi lilin sehingga mengurangi penguapan. Yang kedua, bisa tumbuh di daerah yang kurang air atau kandungan tanahnya itu sedikit air. Yang ketiga, mempunyai daun menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir, mempunyai akar yang panjang untuk memperluas area penyerapan air. Maka dari keempat option ini, jawaban yang benar adalah A. Batang mampu menyimpan air. B. Itu memiliki akar yang panjang, itu juga merupakan ciri khusus kaktus. Tapi di sini yang ditanyakan adalah kaktus itu bisa tumbuh di daerah sedikit air karena batangnya mampu menyimpan air. Begitu. Yang sesuai dengan soal adalah yang A. Nomor 2. Tanaman seperti tampak pada gambar dapat terapung di air karena tanamannya ini namanya adalah teratai. Teratai itu memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama, daunnya lebar dan tipis. Ada fungsinya. Fungsi yang pertama itu untuk menyerap energi matahari sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk fotosintesis. Dan yang kedua adalah untuk mempercepat penguapan. Ciri khusus yang kedua yaitu memiliki batang berongga untuk memudahkan teratai dalam mengapung. Selain itu, batang juga berfungsi menyimpan cadangan oksigen. Yang ketiga, ciri khusus yang ketiga adalah tangkainya berada di tengah untuk memberikan keseimbangan. Nah, berkaitan dengan dapat terapung itu berarti berkaitan dengan keseimbangan. Batang yang kuat, lebih tepatnya adalah bukan batang yang kuat tetapi batang yang berongga. Berongga sehingga membuat teratai ini dapat mengapung dan seimbang di permukaan air. Kalau daun yang lebar dan tipis ini untuk menyerap sinar matahari sebanyak-banyaknya dan untuk mempercepat penguapan. Kalau daun yang panjang salah ya, daunnya tidak panjang. Lanjut nomor 3. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah mawar betul dengan duri, melati bukan dengan duri, kaktus dengan duri. Berarti jawaban A salah. Mawar dengan duri, anggrek bukan dengan duri, tapi dengan menempel di tumbuhan inangnya. Kangkung bukan dengan duri, berarti B salah. C. Kaktus dengan duri, putri malu dengan duri, salak juga dengan duri. Maka jawaban yang betul adalah C. D. Anggrek itu melindungi diri dengan menempel di tumbuhan inangnya, bunga bangkai dengan mengeluarkan aroma yang menyengat, mawar dengan duri. Ini gambar tumbuhannya. Jadi ini mawar, melati, kaktus. Yang option B tadi, ini mawar, ini kangkung, ini anggrek. Option C, ini kaktus, ini putri malu, ini salak.
Dan yang terakhir, ini mawar, ini bunga bangkai, dan ini anggrek. Lanjut ke nomor 4. Tumbuhan berikut yang memiliki ciri khusus bau yang menyengat adalah A. Itu yang ini merupakan kantong semar. Dia memiliki ciri khusus yaitu atau melindungi diri dengan menggunakan getah. B. Itu yang ini yaitu mawar melindungi diri dengan menggunakan duri. C. Ini namanya bunga bangkai. Namanya saja sudah bunga bangkai, maka cara dia melindungi diri adalah dengan mengeluarkan bau yang menyengat. D. Itu ini bunga matahari. Cara melindungi diri adalah dia tumbuh searah dengan sinar matahari. Nomor 5. Hewan yang melindungi diri dengan cara mengeluarkan cairan tinta hitam adalah A. Ini adalah burung hantu. Burung hantu itu melindungi diri dengan penglihatan dan pendengaran yang tajam serta leher yang dapat berputar. B. Ini ikan paus. Ikan paus itu melindungi diri dengan menyemprotkan air ketika ia muncul ke permukaan. C. Itu adalah ini namanya ular. Cara melindungi dirinya adalah dengan mengeluarkan racun atau bisa. Yang D. Ini adalah cumi-cumi. Cara melindungi dirinya adalah dengan mengeluarkan cairan tinta hitam. Maka jawabannya adalah D. Lanjut. Persamaan ciri khusus kedua hewan seperti tampak pada gambar di atas adalah ini cicak, ini katak. Hidup di air dan di darat salah karena yang hidup di air dan di darat hanya katak, sedangkan cicak itu hanya hidup di darat, di airnya tidak. Bergerak dengan cara melompat salah karena yang bergerak dengan cara melompat hanya katak saja. Cicak itu bergerak dengan cara melata. Menangkap mangsa dengan lidahnya. Cicak itu mempunyai lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Katak itu juga mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk memudahkan mencari mangsa. Maka jawaban C adalah betul. D. Memutuskan ekor untuk menyelamatkan diri itu hanya dimiliki oleh katak atau disebut dengan autotomi. Sedangkan, maaf Bu Novi, keliru, hanya dimiliki oleh cicak. Sedangkan katak itu cara melindungi dirinya adalah dengan menyemprotkan air kencingnya ketika dia merasa terancam. Jadi jawaban yang benar adalah C. Berikutnya, nomor 7. Antena yang dimiliki semut berfungsi untuk semut itu memiliki antena di kepalanya. Fungsinya yang pertama adalah untuk alat komunikasi antar semut, sehingga ketika ada satu semut yang mengetahui keberadaan makanan atau mengetahui ada bahaya, itu mereka dapat memberitahu teman-temannya dengan menggunakan antena tersebut. Fungsi antena yang kedua adalah untuk alat untuk alat peraba atau alat sentuh yang fungsinya untuk mendeteksi segala sesuatu yang ada di depannya. Yang ketiga, untuk mendeteksi rangsangan kimiawi atau dapat juga di dalam pilihan ini adalah untuk indera pembau dan perasa getaran, sehingga jawaban yang betul adalah A. Nomor 8. Tumbuhan yang menghasilkan minyak untuk membuat obat-obatan dan kosmetik adalah ulin, itu fungsinya untuk bahan bangunan, untuk membuat jembatan dan kapal. Kemiri itu fungsinya macam-macam yang dapat dirangkum untuk obat-obatan dan juga untuk kosmetik. Kosmetiknya misalnya untuk melembabkan kulit, sedangkan untuk obatnya misalnya untuk mengontrol eksim. Eksim itu penyakit pada kulit yang menyebabkan gatal dan radang. Kayu jati itu untuk mebel dan bahan bangunan. Kayu manis itu untuk obat-obatan.
Ada berbagai macam obat-obatan yang dapat disembuhkan dengan kayu manis. Nomor 9. Sehingga jawaban nomor 8 adalah kemiri B. Nomor 9. Bagian tebu yang dimanfaatkan manusia untuk membuat gula pasir adalah bagian batang. Itu cukup jelas. 10. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan membuat parfum adalah yang A ini adalah pandan, khususnya untuk pewarna makanan dan obat-obatan. Kemudian yang B itu ini adalah, kalau dalam bahasa Jawa itu adalah kalanjana. Sepertinya kalau dalam bahasa Indonesia juga kalanjana, termasuk dalam jenis rumput. Itu untuk makanan ternak. Yang C ini adalah daun kasturi. Daun kasturi itu dapat digunakan untuk obat-obatan dan untuk membuat parfum. Yang D ini kamboja, itu dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan. Maka jawabannya adalah C. Nomor 11. Tumbuhan yang jenis makanannya serangga adalah dua tumbuhan yang sering keluar dan sering dibahas di soal yang jenis makanannya adalah serangga ada dua, yaitu Venus dan kantong semar. Sedangkan kaktus, tali putri, dan cemara itu bukan pemakan serangga. Kaktus dan cemara itu bisa berfotosintesis sendiri, sedangkan kalau tali putri itu mendapatkan makanan dengan menghisap dari tumbuhan atau tanaman inangnya. Nomor 12, tipe mulut penghisap terdapat pada hewan. Kupu-kupu itu memiliki tipe mulut penghisap, berarti jawabannya adalah kupu-kupu. Lalat itu memiliki tipe mulut penjilat. Sedangkan semut itu memiliki tipe mulut penggigit. Lebah itu memiliki tipe mulut penggigit sama seperti semut. Sehingga jawabannya sekali lagi adalah kupu-kupu. Bambu melindungi diri menggunakan rambut halus. Jelas kalau ini tidak perlu lagi Bu Novi jelaskan. Rambut halus atau yang biasa dalam bahasa Jawa disebut dengan lugut. Dimana kalau kita memegang itu nanti tangan kita bisa terasa gatal. Nomor 39. Fungsi bentuk paruh berikut adalah, kalau kita lihat ini sudah jelas, kita dapat menerka bahwa ini paruh yang dimiliki oleh burung elang. Nah, burung elang ini memiliki ciri paruh yaitu kuat dan tajam, sehingga bisa digunakan untuk mencabik-cabik makanan. Mencabik-cabik makanan itu membuat makanan itu menjadi lebih kecil ukurannya. Nah, sedangkan kalau tipe atau paruh yang berfungsi untuk memahat kayu pohon itu cirinya adalah panjang, kuat, dan runcing, seperti yang dimiliki oleh burung pelatuk. Sedangkan bentuk paruh yang digunakan untuk mencari makanan di air itu cirinya adalah panjang dan besar seperti miliknya bangau atau berkantong seperti miliknya pelikan. Bentuk paruh yang digunakan untuk menghisap madu itu cirinya panjang dan runcing kecil seperti miliknya kolibri. Lanjut nomor 15. Buah tanaman kapas dapat dimanfaatkan untuk bahan pakaian. Jelas kalau ini tidak perlu lagi Bu Novi jelaskan. Nah, itu tadi penjelasan dan pembahasan soal PTS tema kedua muatan IPA. Tugas kalian hari ini adalah ini. Silakan nanti kalian tulis soal ini di buku tulis tematik kalian, kemudian kalian kerjakan. Sekali lagi Bu Novi sampaikan, kalian boleh mencari jawabannya dimanapun sumber yang bisa kalian temukan. Nah, kerjakan dengan baik, dikumpulkan paling lambat hari Kamis 1 Oktober 2020. Sekian dan terima kasih anak-anak.